Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kegiatan sosialisasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia. Nama saya Ainaya. Nama saya Haifami. Saya dari kelompok 2. Dan teman kami yang tidak hadir ada Rifki dan juga Azriel. Ini ada latar belakangnya. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi isu serius di lingkungan pendidikan, terutama di kalangan remaja, khususnya di sekolah SMK. Remaja usia sekolah, khususnya di kelas 10, itu yang jadi sasaran kami yang berada pada masa transisi dari remaja awal menuju remaja menengah, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap paparan kekerasan jenis ini. Untuk tujuannya, di sini ada kita tujuan umum dan tujuan khususnya. Untuk tujuan umumnya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran siswa SMK Negeri 5 Jakarta kelas 10 tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual verbal dan non-verbal, serta membekali mereka dengan kemampuan untuk mengenali, menghindari, dan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan untuk tujuan khususnya terdapat 5 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kekerasan seksual verbal dan non-verbal. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang batasan tubuh, pribadi, dan hak untuk menolak perlakuan tidak pantas. Yang ketiga, menyampaikan dampak psikologis, sosial, dan akademik dari kekerasan seksual. Yang keempat, melatih siswa dalam keterampilan perlindungan diri dan keberanian melapor. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya saling menghormati dan empati di lingkungan sekolah. Kemudian ada manfaatnya. Yang pertama, bagi siswa, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya kekerasan seksual serta membangun kepercayaan diri untuk menolak dan melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut. Yang kedua, bagi sekolah, membantu sekolah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Yang ketiga, bagi guru BK, yaitu memberikan referensi dan dukungan edukatif dalam memberikan layanan konseling dan sosialisasi lanjutan mengenai kekerasan seksual. Selanjutnya, bagi mahasiswa, yaitu sebagai bentuk implementasi ilmu bimbingan konseling dalam kegiatan nyata di lapangan dan sebagai pengalaman langsung dalam penyelenggaraan kegiatan edukatif di sekolah. Di sini ada sasarannya, yaitu sasaran kegiatan adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 5 Jakarta yang menunjukkan yang 105 orang siswa dipilih karena berada pada tahap usia remaja awal yang masih memerlukan bimbingan dalam mengenali batasan diri serta
8.000. Terus kita juga beli donat untuk ngasih ke gurunya. Itu 1,5 lusin seharga 50.000. Dan perlengkapan pendukung itu sisanya, jadi pas kita belanja itu ngeluarin parkir, terus karena belum tempat jadi sekitar 9.000-an. Jadi total keseluruhan itu 300. Dan anggota kita ada 6 orang, kita masing-masing 50.000 buat patungannya. Selanjutnya ada waktu dan lokasi kegiatan. Kita melakukan observasi ini pada hari Rabu 29 Oktober 2025 pada pukul 1 sampai 3 di Aula SMK Negeri 5 Jakarta. Kemudian ada susunan kepanitiaannya, yaitu ada ketuanya Claudia, sekretarisnya Haifa, bendahara Erika, koordinator acara Ahmad Azril, Rifki, kemudian koordinator dokumentasi ada Aimaya, koordinasi sosialisasi itu seluruh anggota kelompok kami. Lalu ada metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada drama interaktif menggunakan media presentasi dan video edukasi. Lalu kemudian ada diskusi kelompok kecil dengan pembagian peran fasilitator untuk membimbing dan mendorong siswa aktif bertanya serta berdialog. Lalu ada simulasi dan role play untuk mengasah keterampilan siswa untuk menghadapi situasi kekerasan verbal dan non-verbal. Lalu ada pre-test dan post-test untuk evaluasi peningkatan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual verbal dan non-verbal. Lalu ada jadwal pelaksanaannya. Hari Kamis tanggal 2 Oktober itu kita nyusun proposal di Covid sekitar kampus. Terus hari Senin tanggal 6 Oktobernya kita survei dan izin ke sekolah untuk konfirmasi ketersediaan observasinya di SMK Negeri 5 Jakarta. Selanjutnya hari Jumat tanggal 17 Oktober kita pengajuan surat permohonan observasinya di kampus B lantai 2. Terus hari Sabtu tanggal 18 Oktober kita penyusunan bahan materi di rumah Haifa. Terus Selasa tanggal 21 Oktober kita melakukan pengambilan surat permohonan observasi di kampus B lantai 2. Dan yang hari Rabu tanggal 20 Oktober kita penyerahan surat pengajuan observasi ke sekolah tujuan, yaitu di SMK Negeri 5 Jakarta. Hari Sabtu tanggal 25 Oktober kita pemberian snack dan urusan dana. Hari Rabu tanggal 29 Oktober kita pembukaan dan sambutan. Ini hari Rabu tanggal 29 Oktober itu hari dimana kita melakukan observasinya. Ada pengenalan kekerasan, terus dampak kekerasan seksualnya, terus pencegahan, mekanisme pelaporan, terus refleksi tanya jawab, evaluasi dan evaluasi. Terus hari Jumat tanggal 31 Oktober kita penyusunan laporan hasil kegiatan ini. Untuk hasil kegiatan rapor observasinya itu, sebelum melakukan kegiatan, tim melakukan observasi dan wawancara singkat dengan guru bimbingan dan observasi. Ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih menganggap kekerasan verbal sebagai hal biasa atau bercanda, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk pelecehan. Kesadaran tentang batasan perilaku sopan dalam berinteraksi
80% siswa merasa lebih percaya diri untuk menolak dan melakukan tindakan kekerasan. Baik, di sini ada beberapa lampiran dokumentasi kegiatan. Itu yang di sebelah sana itu kegiatan kita pas pemaparan materi. Terus di sini juga kita sesi tanya jawab yang bisa partisipasi itu ke depan. Terus kita ngasih videonya juga. Dan ini juga sesi tanya jawab. Ini beberapa kegiatan kita selama kerja kelompok. Ini juga dokumentasi dengan pihak sekolahnya. Dan ini foto bersama anak-anaknya. Kemudian ada saran, sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan seksual ke dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan siswa secara berkelanjutan. Sekolah perlu dilakukan pelatihan lanjutan atau workshop khusus bagi guru dan siswa agar pemahaman semakin mendalam. Kemudian program papan suara dan konseling perlu dipertahankan agar siswa memiliki wadah aman untuk menyampaikan keluhan atau pengalaman. Kemudian diperlukan dukungan dari pihak orang tua untuk turut serta dalam edukasi pencegahan kekerasan di rumah dan lingkungan sekitar. Itu ada kesimpulan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan seksual verbal dan non verbal di SMK Negeri 5 Jakarta berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Lalu melalui kegiatan ini siswa memperoleh wawasan baru tentang bahaya kekerasan seksual, memahami batasan interaksi yang sehat, serta memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan diri dan lingkungan supaya kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang aman, bebas kekerasan, serta memperkuat karakter positif siswa sebagai generasi yang berempati dan menghormati hak sesama. Baik, alasan kami memilih SMK Negeri 5 Jakarta karena kebetulan sekolah itu sekolah saya sebelumnya. Jadi saya udah kenal sama guru-guru di lingkungan sana yang mempermudah kita untuk observasi di sana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.